Artikel ini membahas tentang upaya Keraton Yogyakarta mempertahankan tradisi garbek di tengah pandemi COVID-19 yang hingga kini masih terjadi di Indonesia. Sebelum terjadi pandemi, upacara garbek identik dengan serangkaian acara adat, mulai dari pembuatan gunungan, gladi prajurit, hingga upacara garbek. Namun sejak pertengahan tahun 2020, upacara tersebut digelar dengan sangat sederhana. Pembuatan gunungan, gladi prajurit, hingga arak-arakan gunungan yang nantinya akan diperebutkan oleh masyarakat ditiadakan guna menghindari penularan virus. Tulisan ini bertujuan untuk merekam momen langka upacara garbek yang digelar dengan sangat sederhana. Selain itu, keputusan Keraton Yogyakarta untuk tetap menggelar upacara garbek merupakan wujud dari upaya melestarikan tradisi tanpa menghilangkan esensi yang ada. Keraton sebagai suatu lembaga penjaga tradisi dan budaya tentu mengemban tugas penting dalam rangka melestarikan tradisi dan budaya tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Data-data historis tentang pelaksanaan garbek di era kepemimpinan raja sebelumnya digunakan sebagai data pembanding dengan peristiwa di masa kini. Dengan demikian dapat diketahui bahwa garbek dalam tradisi di Keraton Yogyakarta terus mengalami perubahan dan perkembangan tergantung kondisi zamannya. Perjalanan panjang Keraton Yogyakarta menjaga tradisi dan kebudayaan luhur sejak resmi berdiri pada tahun 1755 dapat kita lihat dari kegiatan-kegiatan upacara adat yang hingga detik ini masih dijalankan. Beberapa kegiatan upacara adat diantaranya upacara labuhan, tinggalan dalem jumenengan, sekaten, garbek, dan lain sebagainya. Pada artikel ini secara khusus akan dibahas tentang salah satu upacara adat yang hingga kini masih diselenggarakan secara rutin oleh Keraton Yogyakarta, yaitu garbek. Kata garbek dalam bahasa Jawa bermakna suara angin menderu. Suara tersebut berasal dari banyaknya kerumunan masyarakat yang menyaksikan upacara garbek hingga menimbulkan suara menderu atau gumberbek. Upacara garbek diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta sebanyak 3 kali dalam setahun. Pertama, garbek mulut guna memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam kalender Islam. Kedua, garbek poso atau Syawal guna memperingati hari raya Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal dalam kalender Islam. Ketiga, garbek besar guna memperingati hari raya Idul Adha yang digelar setiap tanggal 10 Dzulhijjah dalam kalender Islam. Garbek yang saat ini masih dilestarikan oleh dua pewaris tahta Mataram Islam, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, tidak dapat dilepaskan dari tradisi perayaan sekaten pada masa Kerajaan Demak sekitar akhir abad ke-15 hingga paruh pertama abad ke-16. Perayaan sekaten adalah kegiatan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada masa Kerajaan Demak semasa kepemimpinan Raden Patah. Istilah sekaten berasal dari kata syahadatain yang berarti 2 kalimat syahadat. Pada masa Kerajaan Demak, sekaten dijadikan sebagai sarana dakwah oleh para wali karena mayoritas masyarakat saat itu masih memeluk agama Hindu. Salah satu wali yang berasal dari Jawa, yaitu Sunan Kalijogo, mengetahui bahwa masyarakat Jawa menyenangi perayaan yang di dalamnya terdapat upacara kurban. Sunan Kalijogo juga menciptakan sepasang gamelan sekaten sebagai perlambang 2 kalimat syahadat
yang dibunyikan menjelang puncak perayaan sekaten. Sejak saat itulah kemudian muncul tradisi sekaten dengan puncak acaranya berupa garebeg. Semua itu menunjuk pada bukti-bukti terjadinya proses asimilasi dan sinkretisme sosial keagamaan dalam rangka menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Upacara garebeg terus mengalami perkembangan dan pergeseran nilai pada era selanjutnya. Pada masa kerajaan Mataram Islam, memang tradisi garebeg tidak hanya digunakan sebagai sarana dakwah, melainkan kegiatan-kegiatan politik oleh raja yang sedang berkuasa. Bahkan upacara garebeg pasca perjanjian Giyanti 1755 yang menandai pembagian Mataram Islam menjadi dua kerajaan, Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, juga lebih sering bernuansa politis. Hingga awal abad ke-20, upacara garebeg digelar dengan sangat meriah. Saat itu upacara garebeg turut dihadiri Residen Yogyakarta, pepatih dalem, para bupati, para wedono, dan pejabat tinggi lainnya di lingkungan Keraton Yogyakarta. Pada masa Sultan Hamengkubuwono IX, perayaan garebeg mengalami penyederhanaan karena kondisi politik saat itu. Kesatuan prajurit dibubarkan pada masa kepemimpinannya akibat pendudukan Jepang dan kembali aktif pada tahun 1970-an. Saat itu putra mahkota Herjuno Darpito menginisiasi pengaktifan kembali kesatuan prajurit untuk kepentingan seremonial keraton. Pada masa Sultan Hamengkubuwono X, perayaan garebeg mengalami perubahan, khususnya setelah disahkannya Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta pada tahun 2012. Perayaan garebeg menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta. Pada awal Maret tahun 2020, Indonesia mengumumkan bencana nasional terhadap pandemi COVID-19. Seluruh aktivitas masyarakat dibatasi, termasuk kegiatan-kegiatan seremonial keraton. Guna tetap menjalankan adat dan tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun, Keraton Yogyakarta pada momentum Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah tetap menyelenggarakan upacara garebeg dengan sangat sederhana. Ubur rampe gunungan hanya dibuat sederhana dan dibagikan secara internal kepada keluarga Puro Pakualaman dan pegawai di lingkungan kepatihan. Hal tersebut menunjukkan komitmen Sultan Hamengkubuwono X untuk tetap menjaga dan mempertahankan tradisi bahkan saat pandemi COVID-19. Terima kasih.